Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Krisna Wijaya dengan NIM 2211014310001. Saya mahasiswa Fisika FIPA ULM. Pada video ini saya akan menjelaskan proses klasifikasi lahan basah menggunakan citra satelit Landsat 8 dan indeks MNDWI. Wilayah yang saya gunakan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pertama-tama yang kita akan lakukan yaitu untuk mengimpor data yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan lahan basah di daerah HSU. Jadi data yang saya gunakan itu ada dua. Yang pertama ada Landsat 8, yang kedua ada file SAP HSU atau Hulu Sungai Utara. Jadi Landsat ini bisa kita dapatkan di website USGS di sini. Untuk mempermudah, kita bisa langsung upload filenya. Jadi bisa otomatis daerah itu yang hanya bisa di-download. Lalu data yang kedua yaitu file SAP dari HSU. Save file ini bisa kita dapatkan di website Indonesia Geospasial, Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh. Jadi save file yang saya gunakan yaitu batas administrasi Kabupaten Kota tahun 2019. Setelah di-download, saya impor ke ArcGIS untuk mengklip daerah HSU. Jadi awalannya begini, save file yang di-download, lalu kita klip di geoprocessing ini untuk mendapatkan daerah HSU-nya saja. Setelah itu kita impor ke Google Earth Engine. Setelah dua data itu selesai kita impor, kita akan memasuki ke script yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan lahan basah di daerah Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pertama-tama kita memasuki fungsi ini menampilkan batas wilayah HSU. Jadi fungsi ini untuk menampilkan daerah HSU-nya saja di Google Earth Engine-nya. Jadi untuk memvisualisasikan save file yang kita import tadi di dalam map. Lalu fungsi yang kedua, fungsi ini untuk menutupi awan dan menghasilkan MNDWI. Bagian ini berfungsi untuk reprocessing, yaitu fungsi yang dipanggil untuk menghapus piksel awan, bayangan awan, dan cirrus di area citra. Lalu untuk mengkalibrasi nilai reflektansi ke nilai sebenarnya, dan untuk menghitung indeks MNDWI untuk mendeteksi area yang berair. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi ini untuk memilih seluruh band spektral dari citra. Jadi Landsat yang kita gunakan itu memiliki 11 band. Selanjutnya fungsi ini untuk mengaplikasikan masking awan dari hasil bitwise sebelumnya dan mengalihkan dengan faktor skala dan offset untuk mengubah nilai digital number menjadi nilai reflektansi permukaan. Lalu fungsi selanjutnya band map. Band map ini mendefinisikan band yang akan digunakan untuk menghitung MNDWI. Jadi green ini adalah band hijau
Dan SWIR1 ini adalah shortwave infrared 1. Lalu fungsi selanjutnya, fungsi ini untuk menghasilkan MNDWI. Jadi saya menggunakan ekspresi matematika untuk menghitung nilai MNDWI yang sering digunakan untuk mendeteksi air permukaan seperti sungai, danau, atau lahan basah. Jadi rumus yang digunakan yaitu green dikurang SWIR1 per green ditambah SWIR1. Lalu fungsi selanjutnya ini untuk mengembalikan citra yang sudah bebas awan, lalu ditambah dengan band MNWI hasil dari perhitungan sebelumnya. Fungsi selanjutnya, fungsi ini berfungsi untuk mengambil koleksi citra Landsat 8 di tahun yang kita inginkan. Jadi pada project kali ini saya mengambil di sepanjang tahun 2020. Jadi dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Lalu fungsi selanjutnya yaitu FISH. FISH ini berfungsi untuk membuat parameter visualisasi untuk menampilkan MDWI. Piksel yang bernilai negatif itu cenderung non-air, itu warna merah, dan yang nilai positif itu menunjukkan air, itu berwarna biru. Lalu fungsi selanjutnya yaitu median composite. Median composite ini fungsi untuk membuat komposit median dari koleksi citra untuk mereduksi efek awan dari variasi harian. Ditampilkan dalam kombinasi band 5, band 6, band 4, dan juga ditampilkan layer MDWI-nya. Lalu fungsi selanjutnya, fungsi ini untuk mengklasifikasikan air permanen seperti sungai atau danau sebagai piksel dengan MDWI lebih dari 0,4 dari komposit median, ditampilkan dengan warna biru. Lalu fungsi selanjutnya yaitu maksimum composite. Maksimum composite ini untuk membuat komposit nilai maksimum MDWI itu persentil 98, persentil ke 98 selama tahun 2020 untuk menangkap kondisi air tertinggi, berguna untuk mendeteksi air yang tergenang musimam. Lalu fungsi selanjutnya yaitu wetland. Wetland ini berfungsi untuk mengklasifikasikan lahan basah sebagai area yang punya nilai MNDWI tinggi, lebih dari 0 pada saat tertentu. Lalu fungsi yang terakhir, Grid Legend. Pada fungsi ini berfungsi untuk membuat panel legenda di kiri bawah peta yang akan menjelaskan warna. Jadi warna biru itu berfungsi untuk mengklasifikasikan sungai atau air permanen. Lalu warna teal itu berfungsi untuk mengklasifikasikan lahan basah. Panel legenda ini berfungsi untuk membantu memahami hasil klasifikasi secara visual. Jadi itu saja skrip yang saya gunakan. Setelah itu kita run. Berikut hasil runningnya. Ini. Jadi legenda tadi berada di kiri bawah. Yang ini. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa lahan basah itu tersebar
luas di wilayah tengah dan barat hulu Sungai Utara, dan juga sungai utama yang mengalir dari barat ke timur juga dapat terdeteksi dengan jelas. Nah, mungkin itu saja klasifikasi lahan basah yang saya dapat jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.